Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, ketemu kembali dengan Atik and Channel. Pada kali ini kita akan belajar bersama tentang energi alternatif. Disimak ya uraian materi berikutnya. Ayo, siap di depan laptop atau HP masing-masing. Jangan lupa, jika ada orang tua, bisa juga minta untuk didampingi. Siap ya? Siap menyimak anak-anak hebat semuanya? Kita mulai. Anak-anak, kita awali dengan memahami pengertian dari energi fosil. Energi fosil adalah energi yang berasal dari minyak bumi dan batu bara. Pada tayangan berikut, Bu Ati terangkan yang bagian minyak bumi. Minyak bumi diambil dari perut bumi, kemudian dibawa ke penyulingan. Penyulingan adalah tempat pengolahan minyak bumi. Kemudian minyak bumi dimasukkan ke wadah yang disebut dengan tanur tinggi yang dalam tayangan berwarna biru. Nah, di situ dipanaskan dengan suhu yang sangat tinggi. Setelah dipanaskan beberapa saat berikutnya, maka akan terbentuklah yang paling atas adalah LPG, kemudian nanti ada bensin, ada aftur, solar, kemudian adalah pelumas dan aspal. Itu adalah energi fosil yang dihasilkan dari pengolahan minyak bumi. Energi fosil tersebut digunakan untuk kegiatan manusia seperti solar untuk bahan bakar truk, kemudian oli untuk bahan pelumas, aspal untuk mengeraskan jalan. Anak-anak, sekarang kita pelajari tentang apa itu energi alternatif. Energi alternatif adalah energi yang berasal dari alam selain minyak bumi. Perhatikan tayangan berikut. Nah, pada tayangan tersebut adalah macam-macam energi alternatif yang berasal dari sumber energi alternatif seperti 1. Air, 2. Angin atau bayu, 3. Kotoran ternak, 4. Sinar matahari, 5. Ombak laut, 6. Limbah pertanian, 7. Panas bumi, dan 8. Sampah organik. Nah, anak-anak, sumber energi alternatif yang 1 sampai 7 yang ada pada tayangan ini adalah sebagai sumber untuk pembangkit listrik. Kita simak ya, nomor 1, air. Sumber energi alternatif berupa air digunakan untuk pembangkit listrik PLTA. PLTA, pembangkit listrik tenaga air. Yang kedua, sumber energi alternatifnya berupa angin atau bayu untuk pembangkit listrik PLTB, pembangkit listrik tenaga bayu. Nomor 3, kotoran ternak digunakan sebagai pembangkit listrik pada biogas. Yang keempat, sumber energi alternatif berupa sinar matahari digunakan sebagai sumber pembangkit listrik sel surya. Yang kelima, ombak laut digunakan untuk PLTG. G-nya adalah pembangkit listrik tenaga gelombang. Yang keenam, limbah pertanian digunakan sebagai pembangkit listrik biomasa. Yang ketujuh, panas bumi digunakan sebagai pembangkit listrik PLTG.
G-nya adalah geotermal. Kita bahas yang PLTA ya, pembangkit listrik tenaga air. Perhatikan pada tayangan berikut. Simak gambar dan bagian-bagiannya. Saya jelaskan urutannya bagaimana pada PLTA. PLTA diawali dari air sungai yang dibendung. Dimasukkan airnya pada waduk. Di dalam waduk terdapat energi potensial. Air yang terkumpul tadi itu mengandung energi potensial. Kemudian air waduk disalurkan ke bawah berupa air terjun. Nah, air terjun inilah yang menggerakkan turbin. Kemudian menghasilkan energi gerak. Energi gerak ini akan menggerakkan generator, sehingga generator akan mengubah energi gerak menjadi energi listrik. Kemudian dihasilkanlah energi listrik, disimpan pada gardu-gardu listrik. Kemudian tegangannya dinaikkan atau diturunkan oleh transformator. Kemudian disalurkan melalui transmisi dan dibagikan ke gardu induk yang lebih kecil lagi, barulah sampai ke rumah kita atau ke konsumen yang lainnya seperti pabrik, perkantoran, dan area publik. Berikutnya, sumber energi yang berupa sinar matahari digunakan untuk pembangkit PLTS atau pembangkit listrik tenaga surya. Perhatikan, simak tayangan pada gambar. Ya, saya ceritakan urutannya pada PLTS. PLTS ini memanfaatkan energi cahaya matahari dan ditangkap oleh sel surya. Kemudian akan masuk ke panel kontrol dan disimpan dalam baterai sehingga bisa digunakan untuk malam hari. Tidak ada sinar matahari, masih tetap mengalirkan arus listrik. Kemudian nyalur lagi ke inverter. Ya, ini akan masuk ke arus AC seperti peralatan rumah tangga. Di dalam tayangan untuk mesin cuci, televisi, lampu. Atau dari panel kontrol itu bisa langsung ke inverter atau ke arus DC. DC di sini adalah disalurkan untuk penggunaan listrik yang lebih besar lagi. Berikutnya pada PLTB, pembangkit listrik Bayu atau angin. Perhatikan tayangan pada gambar berikut, yaitu angin sebagai sumber energinya. Yang angin mengandung energi gerak. Nah, energi gerak ini akan menggerakkan turbin. Kemudian turbin akan menggerakkan aerogenerator. Nah, alat aerogenerator inilah yang akan mengubah menjadi energi listrik. Maka dihasilkan energi listrik yang akan disalurkan sampai ke rumah-rumah atau ke konsumen yang lainnya. Pembangkit berikutnya adalah PLTG, pembangkit listrik tenaga geotermal atau panas bumi. Perhatikan gambar pada tayangan. Urutannya seperti berikut, disimak ya. Air ini sebagai sumber energi yang dipakai. Air akan dialirkan dalam pipa ke perut bumi, di mana dalam perut bumi terdapat batuan-batuan pijar yang sangat panas.
sehingga air yang dialirkan melalui pipa-pipa tersebut akan berubah menjadi uap air. Nah, uap air inilah yang akan menggerakkan turbin. Kemudian turbin akan menggerakkan generator sehingga energi gerak diubah menjadi energi listrik oleh generator. Dan energi listrik berikutnya akan dimanfaatkan oleh manusia. Energi alternatif berikutnya adalah biogas. Biogas ini adalah energi alternatif yang berasal dari kotoran hewan sapi. Bagaimana cara membuatnya? Perhatikan gambar pada tayangan, saya jelaskan pertahapannya. Kotoran hewan ternak masuk ke dalam bak pengaduk. Ini diaduk ditambah dengan air ya. Kemudian dialirkan melalui saluran ke tangki. Kemudian akan masuk ke dalam tangki. Di sini ada digesternya ya. Terus kemudian tangki digester ini tertutup sangat rapat sekali sehingga udara tidak bisa masuk ke dalamnya. Nah, ditunggu beberapa lama maka akan menghasilkan gas. Gas ditampung kemudian disalurkan ke pipa dan bisa dimanfaatkan oleh manusia untuk memasak, pengganti daripada LPG. Energi berikutnya adalah biomasa. Apa itu biomasa? Adalah energi alternatif yang berasal dari limbah pertanian. Saya ambil contoh di sini, limbah pertaniannya berupa ubi kayu, jagung, dan tebu. Awalnya ubi kayu, jagung, tebu dihancurkan sampai terbentuk jadi bubur. Kemudian diberi dengan enzim dan masuk tahap ke proses hidrolisa. Kemudian tahapan berikutnya difermentasi dan distilasi. Nah, di sini akan dikurangi jumlah airnya pada tahapan distilasi tersebut sehingga terbentuklah biomasa yang siap untuk sebagai bahan bakar. Nah, kita sudah sampai pada kelebihan pada energi alternatif. Energi alternatif yang tadi ya sudah kita bahas di depan memiliki beberapa kelebihan, yaitu 1. Energi tidak akan habis. Persediaannya sangat banyak di bumi ini. Yang kedua, dapat digunakan secara terus-menerus. Ketiga, energinya sangat besar. 4. Ramah lingkungan. Karena apa? Nomor 5. Tidak menimbulkan polusi. Anak-anak, ternyata pada energi alternatif juga terdapat kekurangan. Nah, kekurangannya kita bahas ya. Yang pertama adalah membutuhkan biaya yang besar. Untuk apa? Karena untuk persediaan baik lahan, peralatan, dan membayar tenaga ahli yang dibutuhkan. Yang kedua adalah dibutuhkan tenaga ahli. Kenapa? Karena pada energi alternatif dibutuhkan alat-alat yang canggih, maka harus dibutuhkan tenaga ahli untuk menemukan alat tersebut. Yang ketiga, dipengaruhi musim. Apa artinya? Saya ambil contoh, jika pada pembangkit listrik tenaga air, maka pada saat musim penghujan tersedianya air sangat banyak. Sungai meluap, maka waduk airnya pun juga akan penuh dan air terjun akan mengalir dengan sangat
deras, sehingga turbin akan bergerak sangat cepat, generator pun juga bergerak sangat cepat, maka dihasilkan energi listrik yang sangat besar. Sementara pada musim kemarau, air sungai sedikit atau bahkan kering. Waduk juga airnya menurun. Air terjunnya arusnya kecil. Turbin bergeraknya lambat, generator juga lambat, maka energi listrik yang dihasilkan juga sedikit. Maka jelaslah sudah kalau energi alternatif dipengaruhi oleh musim. Anak-anak, walaupun menggunakan energi alternatif dengan energi yang sangat besar dan bisa digunakan kapan saja kan tidak akan habis, kita tetap harus bijak dalam memanfaatkan energi listrik dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena apa? Semakin kita hemat menggunakan energi listrik, kita juga menghemat uang juga. Oh ya anak-anak, bagaimana materi yang kita pelajari hari ini? Sudah paham kan? Jika tidak paham, coba putar ulang dan dicermati satu persatu. Semoga makin paham ya. Oke, sudah kita akhiri pertemuan kita pada kali ini. Terima kasih anak-anak hebat, tetap semangat dan belajar di rumah dengan penuh kesungguhan. Karena apa? Walau belajar di rumah, kita harus tetap selalu semangat. Oke, sampai jumpa kembali dengan Atik N Channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya anak-anak, jangan lupa di subscribe ya. Sampai jumpa.